Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia Misdais Keki. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Apa sih yang dimaksud dengan efikasi diri? Efikasi diri merupakan suatu penilaian atau persepsi subjektif individu terhadap kemampuan dirinya dalam mengorganisir dan memutuskan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang diinginkan. Konsep efikasi diri menjelaskan tentang terjadinya proses interpretasi individu terhadap situasi khusus yang pada akhirnya nanti dapat mempengaruhi perilaku individu. Efikasi diri adalah cara pandang seseorang terhadap baik atau buruk kualitas dirinya sendiri, dan efikasi diri dapat dibangun sesuai dengan karakteristik dan bersifat khusus. Bandura mengingatkan bahwa efikasi diri tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi berkaitan dengan keyakinan mengenai hal yang dapat dilakukannya dengan kecakapan yang ia miliki seberapapun besarnya. Cara menumbuhkan efikasi diri. 4 sumber informasi utama yang dapat dipakai sebagai alat untuk menumbuhkan dan mengembangkan efikasi diri pada diri individu, yaitu: pertama, pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Kedua, pengalaman orang lain atau vicarious experience. Ketiga, persuasi verbal atau verbal persuasion. Keempat, kondisi fisiologis atau physiological state. Penjelasannya yaitu: yang pertama, pengalaman keberhasilan. Efikasi diri individu dapat ditingkatkan melalui pengalaman keberhasilan. Efikasi diri akan lebih kuat dan berkembang dengan usaha-usaha tertentu yang dapat memotivasi diri sendiri. Yang kedua, pengalaman orang lain. Keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang setara atau sebanding dalam mengerjakan suatu tugas dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan efikasi diri guna melaksanakan tugas yang sama. Yang ketiga, persuasi verbal. Individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan agar ia dapat meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu kondisi fisiologis. Individu akan menjadikan informasi sebagai dasar atas kondisi fisiologis untuk menilai kemampuannya. Keyakinan individu akan kemampuannya merupakan determinan tentang bagaimana individu bertindak, pola pemikiran, dan reaksi emosional yang dialami dalam situasi tertentu. Nah, individu dengan efikasi diri tinggi memiliki suasana hati lebih baik yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kecemasan atau depresi ketika mengerjakan tugas daripada individu yang efikasi dirinya rendah. Selanjutnya, contoh masalah dalam efikasi diri. Mona, dia seorang anak umur 17 tahun, siswa di salah satu sekolah menengah atas, Kota Kuningan. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sebagaimana anak normal lainnya, mengenyang pendidikan dan bersosial. Ia anak pertama dari 4 bersaudara, namun di sisi lain ia sering merasa tidak pede. Setiap ada kegiatan bersama teman-temannya, ia sering merasa tidak dalam bagian penting dalam kelompoknya. Kadangkala, ia lama ketika berdandan dengan dalih, jika ia tidak kelihatan cantik, ia akan dicemooh oleh teman-temannya. Ketika dalam ruangan, ia lebih banyak diam, merasa malu, dan tidak mampu sebagai alasannya. Malu berbicara atau mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya, karena takut disalahkan. Ketika ditanya guru, ia sering gugup seperti orang ketakutan, karena telah melakukan kesalahan. Dari kasus Mona, kita dapat mengetahui dan memahami bahwa ia mengalami gangguan dalam masalah efikasi diri. Ia memiliki efikasi diri yang rendah, tidak mempunyai keyakinan atas dirinya sendiri di hadapan orang lain. Hilangnya efikasi diri sangat berpengaruh kepada diri Mona. Ia sering merasa tidak mampu melakukan sesuatu, merasa minder, dan tidak percaya diri.
Solusi yang harus diberikan kepada Mona, bagaimana ia bisa membentuk suatu efikasi diri dengan memberikan pemahaman melalui 4 mekanisme pembentukan efikasi diri, yaitu: pertama, mastery experience atau pengalaman. Yang kedua, vicarious experience. Yang ketiga, social persuasion. Dan yang terakhir yaitu physiological arousal, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hal yang harus ditanamkan dalam diri siswa agar mempunyai efikasi diri yang tinggi. Percaya dan tanamkan ini dalam pikiran. Saya yakin bahwa saya akan mampu menguasainya, dan saya akan mampu mengerjakannya dengan baik. Nah, kesimpulannya, siswa dapat menumbuhkan rasa efikasi diri dalam sistem pembelajaran dengan memperhatikan cara-cara yang telah dijelaskan. Siswa juga dapat memperkuatnya dengan keyakinan untuk melakukan sesuatu hal dengan baik dan berhasil. Efikasi diri sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dan keberhasilan individu. Individu yang memiliki efikasi diri dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya pada orang lain, sesuai dengan kemampuan atau ability yang dimilikinya. Sehingga dapat dipastikan, individu yang memiliki efikasi diri cenderung percaya diri, optimis, dan dapat mencapai sesuatu dengan baik. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.